Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan yang besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Paskah yang kita rayakan. Hari ini saya sebut jadi sebagai Minggu Paskah kelima. Dan sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk semakin memahami siapa kita di hadapan Allah dan bagaimana kita menjalani hidup sebagai murid-murid Tuhan. Kita mendengarkan dalam bacaan yang pertama tadi, gereja perdana itu menghadapi masalah nyata. Gereja perdana itu adalah gereja para rasul. Jadi tadi dikatakan bahwa pembagian bantuan itu tidak adil. Para rasul tidak menutup mata, tetapi juga tidak kehilangan fokus. Mereka memilih 7 orang yang terkenal baik, namanya tadi disebut. Mereka dipilih karena penuh Roh Kudus dan mereka juga punya hikmat untuk melayani. Dan dari sini kita belajar bahwa gereja bukan hanya soal doa. Dari sinilah kita melihat juga bahwa gereja juga soal pelayanan yang konkret. Iman yang hidup itu selalu tampak dalam tindakan nyata. Jadi iman ini akan diwujudkan. Kita mengimani Tuhan Yesus, maka iman itu akan diwujudkan dalam tindakan nyata oleh kita sebagai murid-muridnya. Dan bacaan yang kedua ini memperdalam identitas kita
Rasul Petrus menyebut kita sebagai batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani. Artinya apa, saudara-saudari? Setiap orang beriman ini mempunyai peran. Tidak ada yang tidak penting. Kita semua dipanggil ini menjadi imamat rajawi. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis di dalam gereja Katolik, kita mengambil bagian dalam imamat rajawi Tuhan. Maka saudara sekalian, hidup kita seharusnya juga memancarkan terang Allah di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah dunia mungkin yang gelap, di tengah dunia yang remang-remang, di tengah dunia yang kurang jelas, kita diajak bisa memancarkan cahaya di tengah-tengah dunia yang mungkin situasinya kurang jelas. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yesus memberikan penghiburan yang sangat mendalam. Ia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Ia tahu bahwa hidup manusia itu penuh dengan kecemasan. Hidup manusia itu penuh dengan ketidakpastian. Kalau direnungkan Bapak Ibu dulu yang belum punya suami, belum punya pacar, cemas. Pacar saya siapa, setelah mempunyai pacar, kawin, lalu cemas lagi. Anak saya nanti bagaimana, sekolah di mana, setelah sekolah nanti bagaimana membayar. Terus ya dipenuhi dengan cemasan, belum lagi ada masalah-masalah. Mungkin orang tuanya yang sudah pikun, itu sudah diberi sarapan pikun, ya, demensia. Nanti lihat piring lagi di meja makan, ngomongnya belum sarapan, makan lagi. Dikasih tahu juga, ya lupa lagi, dikasih tahu lagi, lupa lagi. Ya, ini juga menjadi masalah yang mencemaskan. Dan Tuhan mengatakan seperti itu, jangan cemas hatimu, jangan gelisah hatimu. Karena apa? Karena juga di tengah-tengah dunia ini, kita semua yang hidup meniti perjalanan hidup kita itu banyak ketidakpastian, tapi juga banyak penderitaan yang harus kita alami. Bahkan juga kebingungan iman. Kebingungan iman ini sudah memeluk agama Katolik, tetapi terpengaruh oleh saudara-saudaranya yang misalnya di gereja lain. Ayo kita ke sana, kita di sana rame. Ayo kita ke sana rame. Kita cari rame, ya. Kita biasanya cari meriah, yang meriah. Jadi ini kebingungan iman, ya. Ke sana kemari, semua gereja dimasuki. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak sekedar memberi nasihat, ia memberikan dirinya sendiri sebagai jalan. Ia mengatakan tadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini bukan sekedar pernyataan indah, tetapi juga undangan konkret. Ya. Jalan, kita diajak mengikuti cara hidup Yesus, yaitu kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati. Kalau kita mengikuti jalan Yesus, berarti kita ada kasih, ada pengorbanan dan kerendahan hati. Juga Yesus adalah kebenaran. Kita diajak hidup dalam kejujuran di tengah-tengah orang yang tidak jujur, dan kesetiaan pada kehendak Allah. Ini adalah kebenaran. Lalu juga hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita menerima kehidupan sejati. Itu bukan hanya hidup biologis, tetapi hidup yang penuh makna dan kekal. Hidup kekal. Kalau kita sekarang mengikuti jalan Yesus,
itu juga berarti kita akan mempunyai kehidupan yang kekal. Percayalah juga kepadaku. Ya. Karena aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu Allah Bapa. Yesus juga berkata, barang siapa telah memiliki aku, telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya Allah bukan sosok yang jauh, Allah bukan sosok yang abstrak. Di dalam diri Yesus kita melihat wajah Allah yang penuh kasih, dekat dan peduli. Saudara-saudari, seringkali kita gelisah karena merasa sendirian. Seringkali kita bingung karena arah hidup kita tidak jelas dan merasa tidak berarti. Sabda hari ini menegaskan kita tidak sendirian. Yesus berjalan-jalan, Yesus berjalan bersama dengan kita. Kita punya tempat dalam rencana Allah. Kita adalah batu hidup. Kita dipanggil untuk melayani sekecil apapun peran kita. Tidak ada yang bisa tidak melayani. Sekecil apapun peran kita, kita semua bisa melayani Tuhan, bisa melayani sesama. Maka saudara sekalian, pertanyaan pada hari ini, apakah hidup kita sudah menjadi bagian dari rumah rohani itu? Apakah kita berani berjalan di jalan Kristus atau masih mencari jalan sendiri? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semoga dalam minggu Paskah kelima ini, hati kita diteguhkan, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, dan mari kita wujudkan iman kita bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam pelayanan dan dalam kasih kesetiaan setiap hari. Ini sebuah perjuangan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Amin.